Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida waliyyan mursyida. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat serta karunia-Nya. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak-anak ustaz semuanya, apa kabar antum dan antuna? Semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Masih semangat? Harus semangat ya, tetap semangat walaupun kita belajar masih via daring. Baiklah anak-anak ustazah akan menyampaikan satu hadis yang berbunyi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Artinya, di antara tanda kebaikan keislaman seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, anak-anak ustazah, dari hadis tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya kita tidak sebaiknya meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contohnya main game. Nah, sekarang kan kita belajarnya daring nih, ya online. Jadi jangan salah gunakan HP. Ketika bunda suruh belajar, ya hanya untuk belajar saja, bukan berarti untuk main game. Nah, bahayanya ketika kita sering main game, nanti kita kecanduan. Kalau kita kecanduan, kita lalai akan waktu. Jika disuruh bunda, nak, sholat nak, atau nanti bunda tanggung lagi main game nih. Nah, hal-hal yang seperti itu sebaiknya ditinggalkan ya. Hal-hal sekiranya tidak bermanfaat bagi kita, maka harus kita tinggalkan. Rajin-rajin belajar, rajin-rajin baca Quran, itu hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kita. Ya Nana Ustazah. Baiklah Nana Ustazah, bisa dipahami? Ya, kita lanjut aja belajar. Kita lanjutkan pelajaran pada hari ini, yaitu pelajaran tematik seperti biasanya. Selamat belajar. Baiklah anak-anak ustazah, hari ini kita kembali belajar tematik, yaitu tema kali ini ialah makanan tradisional sebagai identitas bangsa Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang banyak keragaman budaya. Misalnya, makanan tradisional. Makanan tradisional ialah makanan khas suatu daerah tertentu yang diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Langsung aja ya anak-anak ustazah kasih contohnya. Nah, ini ada yang tahu gambar apa? Ya, benar, ini gambar empek-empek Palembang dari Sumatera Selatan. Nah, empek-empek Palembang ini terbuat dari ikan dan sagu. Rasanya kenyal dan gurih, biasanya disajikan dengan kuah. Sausnya bernama cuka dan biasanya dikasih pelengkap potongan timun dan mie kuning. Oke anak-anak ustazah, kita lanjut ya nak. Nah, ini gambar apa? Ya, benar, ini gambar asam pedas ikan baung yang berasal dari Riau. Nah, asam pedas ikan baung ini ialah masakan yang berkuah dengan bumbu pedas dan rasanya asam tapi segar. Nah, biasanya hidangan asam pedas ikan baung ini adalah hidangan utama ciri khas Riau. Oke, selanjutnya ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar ayam. Tapi ini namanya ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat atau NTB. Nah, ayam taliwang ini terbuat dari ayam kampung yang diramu dengan bumbu-bumbu tertentu sehingga memberikan cita rasa yang kuat. Nah, penyajiannya selalu disertai dengan pelicin kangkung dan beberok terung. Oke, selanjutnya ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar rendang dari Sumatera Barat. Nah, rendang ini biasanya terbuat dari daging ayam atau daging sapi. Bisa juga dari yang lain gitu. Namun keseringan lebih ke daging ayam atau daging sapi. Nah, rendang ini kaya akan bumbu dan rempah. Proses pembuatannya yang lama dengan penuh kesabaran yang membuat makanan ini istimewa.
dan selalu hadir di acara-acara seperti acara pernikahan, acara hitanan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang tahu ini gambar apa? Ya, sepertinya ada gambar telur beserta sesayuran. Ya, benar. Ini adalah gambar gado-gado yang berasal dari DKI Jakarta. Nah, gado-gado ini adalah sayuran hijau yang diiris kecil-kecil seperti selada, kubis, bunga kol, kacang panjang, dan toge. Nah, sayuran lainnya juga ada seperti wortel dan mentimun. Nah, cara penyajian gado-gado ini yaitu dengan bumbu kacang atau saus dari kacang tanah yang dihaluskan. Nah, anak-anak ustazah, itulah tadi beberapa contoh dari makanan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, selain makanan tradisional, keberagaman lain yang ada di Indonesia juga ada, seperti suku bangsa, bahasa daerah, tarian tradisional, rumah adat, serta pakaian tradisional dan alat musik. Nah, keberagaman yang ada di setiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya, keberagaman dari Provinsi Riau. Nah, suku bangsa yang ada di Riau yaitu ada suku Akit, Talak Mama, suku Laut, serta suku Sakai. Bahasa daerahnya bahasa Melayu. Tarian tradisional ada tari zapin dan tari tandak. Kemudian rumah adatnya yaitu rumah selaso jatuh kembar. Pakaian tradisional ada baju kurung cekak musang, serta alat musiknya ada gong dan rebana. Nah, anak-anak ustazah, itulah keberagaman dari Provinsi Riau. Dan ini juga pernah kita pelajari kemarin di pertemuan pertama. Ya, anak-anak ustazah. Nah, anak-anak ustazah, sekarang jawab pertanyaan dari ustazah. Karena tadi kita sudah mempelajari beberapa contoh makanan tradisional. Sekarang sebutkan 5 makanan tradisional yang antum ketahui beserta asalnya. Nah, anak-anak ustazah, itulah pelajaran kita pada hari ini. Anak ustazah sudah menyaksikan dari awal videonya sampai akhir. Nah, silakan dijawab pertanyaannya. Jika ada anak ustazah yang tidak paham, ustazah boleh cek personal pada ustazah atau telepon atau komen di Google Classroom ya. Nah, ustazah, baiklah, ustazah akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.